Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita awali dengan berdoa. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-taqwir. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-taqwir. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-taqwir. Kita siapkan diri kita dengan mindset positif, pola pikir positif, yakin, siapkan diri kita untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah.
Alhamdulillah. Teman-teman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita penting sekali. Mari kita menghayati satu ayat dalam Al-Quran, surat Ar-Ra'd, ayat 11. Maknanya yaitu, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ya, jadi ini teman-teman Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Jadi kita diperintahkan untuk berubah. Kita harus diperintahkan untuk berubah menjadi lebih baik. Artinya di sini kita disuruh mengembangkan kepribadian kita, diri kita menjadi lebih baik untuk dikembangkan. Pengembang untuk apa itu? Ya kita harus belajar, yaitu belajar tentang pengembangan diri kita. Karena Al-Qur'annya jelas, perintah Allahnya jelas, yaitu tentang perubahan, pengembangan, ya, pengembangan yang lebih baik. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Ya, ini Pak, maka kalau kita berusaha berubah menjadi lebih baik, dan karena memang perintah Allah, maka ini termasuk ibadah. Maka dalam hal ini kita bisa kumpulkan apa-apa yang harus kita rubah supaya kita menjadi orang-orang yang efektif, orang-orang yang sukses, ya, orang-orang yang efektif ataupun orang-orang yang sukses. Yang pertama yaitu proaktif. Nah, ini kalau kami merujuk kepada bukunya Stephen Covey, For Your Personal Development and Personal Growth, bagaimana kita bisa mengembangkan diri dan bisa menjadi pribadi yang bertumbuh, maka yang pertama yaitu be proaktif. Berani, yaitu be proaktif artinya apa? Berani mengambil inisiatif dan take full responsibility. Ya. Jadi aktif di setiap kegiatan. Aktif. Orang yang aktif itu beda dengan pasif. Ya. Jadi dalam kondisi apapun dia cenderung pasif, tidak mengikuti. Sikap pasif tentunya ini tidak membawa kemajuan apapun buat kita. Maka kita harus, supaya kita menjadi pribadi yang efektif, maka kita diperintahkan untuk atau dianjurkan untuk menjadi pribadi yang proaktif. Proaktif artinya bergerak aktif mencari. Hidup ini kan selalu ada masalah, maka kita diperintahkan untuk mencari solusi, ya, atas semua permasalahan, dan selalu cepat di dalam bertindak, di dalam menyelesaikan setiap permasalahan problem. Jadi bukan menunggu, tapi aktif, proaktif. Dia tidak, berarti kebalikannya itu apa? Pasif. Dia kalau pasif menunggu datanya solusi. Kalau tidak diperintah, kalau tidak disuruh, maka diam. Ya, itu tidak. Kalau tidak, itu kebalikannya. Kalau orang yang demikian pasti nanti akan tertinggal. Ya, dan menjadi orang yang pasif itu biasanya cenderung membosankan. Cenderung dia kan, ya karena dia kan hanya menunggu. Pasti dia kan jenuh sebenarnya. Dia masa bodoh begitu jenuh. Maka supaya hidup Anda itu menarik, hidup kita itu menarik, hidup kita itu semakin bertumbuh, karena ada semacam tantangan. Jadi pikiran kita itu selalu bertumbuh, kita selalu berpikir untuk maju, untuk berkembang. Proaktif dalam apa? Merencanakan, terutama merencanakan kehidupan kita, kehidupan teman-teman sekalian, goalnya, kesuksesannya, merencanakan goalnya, divisinya, goalnya, goal bulan ketahunan, goal bulanan, goal harian, ya. Terus kemudian proaktif juga di dalam meningkatkan kompetensi dirinya, self development-nya. Proaktif dalam akhirnya nanti kalau kompetensi dirinya dilatih, fokus untuk mengembangkan diri, otomatis nanti akan nasibnya, arah hidupnya juga akan bertumbuh. Karena itu kan saling terkait, ya. Proaktif, dia memilih aktif, memilih respon baik dengan sebuah keyakinan yang terbaik, berfokus pada solusi. Apa-apa yang bisa dikelola, memilih apa yang dapat dikerjakan, fokus pada apa yang dapat mereka kelola,
mereka apa ya, kira-kira lebih baik lagi apa ya, saya apa ya ini, dari kemampuan saya ini apa ya. Jadi dia cari tahu untuk solusi. Jadi bukan fokus kepada problem, tapi fokus kepada apa? Solusinya lebih baik. Bukan menyalahkan kondisi, tapi fokus mencari solusi. Ya, fokus mencari solusi. Gitu ya. Yang pertama yaitu proaktif untuk apa-apa yang kalau mereka memang tidak ada ya sudah dia mungkin menunggu atau mencari informasi, minta masukan, saran. Jadi proaktif juga mencari solusi, proaktif juga mencari bagaimana lebih baiknya, bagaimana kira-kira kompetensi apa yang harus saya pelajari. Jadi tidak tinggal diam, tidak berpangku tangan. Ya itu ya. Ini sesuai dengan Al-Quran tadi dan sesuai dengan buku ini. Kemudian yang pertama tadi, yang kedua yaitu begin with the end in mind. Selalu merencanakan, memulai perencanaan sesuai itu dengan dari hasil akhirnya. Jadi perencanaan itu jauh ya. Oh ya, saya pengennya kehidupan saya seperti ini. Saya ingin tentu orang-orang yang memiliki perencanaan begin with the end in mind, dia pasti hidupnya itu selalu terkelola dengan baik. Karena dia selalu berpikir bagaimana saya hidupnya itu selalu dikenang, dia pengen hidupnya itu manfaat. Dia selalu berpikir, contohnya sebagai contoh, di akhir di akhir kehidupan saya itu saya ingin dikenang seperti apa. Ya. Di akhir atau nanti saya ingin menjadi seorang ayah yang seorang bapak yang bisa seorang bapak yang seperti apa, seorang ibu yang seperti apa. Saya di akhir kuliah nanti selesai dari kampus ini saya ingin dikenang seperti apa, atau saya dari karyawan saya ingin dikenang sebagai karyawan seperti apa. Jadi tidak berpikir yang artinya berpikirnya itu hasil akhirnya tentunya orang-orang yang berpikir ini pasti berpikirnya kenangannya itu yang baik, yang indah, tentunya supaya nanti dapat mengukur prestasi ini yang seni. Nah, makanya orang-orang yang memiliki perencanaan yang berangkat dari hasil akhir yang inginnya itu dikenang, pasti nanti dia ingin menorehkan sejarah. Mereka akan menghasilkan orang-orang hebat yang luar biasa. Caranya bagaimana? Ya menuliskan goal-goal kita. Tapi orientasinya itu bukan egois untuk diri kita. Ini lebih kepada memberikan manfaat seperti apa. Ingin dikenang dirinya seperti apa. Ya ini. Dan kalau selama ini goal kita itu masih orientasinya individu, orientasinya hanya mementingkan diri sendiri, itu perlu dirubah. Ya, karena diperintahkan untuk goal akhirnya yang efektif itu ya tentunya berefektif untuk orang lain. Maka actionnya gimana? Tuliskan goal apa yang hendak ingin dicapai di kanvas kehidupan kita. Ya, kita ingin dikenal seperti apa, ayah atau ibu atau mahasiswa atau anak ya ingin dikenang sebagai anak seperti apa. Ya, ini sebagai apa? Kalau kita mampu menuliskan seperti itu, ini juga bisa menjadikan motivasi buat kita. Kita termotivasi untuk selalu lebih baik, termotivasi untuk apalagi kalau dibuat perencanaan yang tepat, kita akan selalu melihat perencanaan itu setiap saat progresnya sampai di mana. Ya, kita selalu membangun dengan memiliki goal-goal yang tepat, kita akan terbawa motivasi, kita terbawa visi, cita-cita, harapan, dan itu menjadikan kita itu menjadi pribadi yang sangat kuat menghadapi setiap ujian, cobaan. Karena ya, begitu ada penolakan, kita tetap tersenyum. Karena yang kita lihat bukan lagi hari ini, kita selalu melihat hasil akhir dari goal kita. Orang-orang yang selalu tersenyum menghadapi ujian, cobaan, mereka karena memiliki goal yang perencanaan yang matang, yang tepat. Maka teman-teman evaluasi lagi goalnya, cek lagi kita sampai di sini, cek lagi di perusahaan, goal di perusahaan bagaimana hari ini. Ini diperintahkan. Goal pribadi aja untuk melihat setiap saat. Apalagi goal perusahaan untuk menyatukan berapa kepala yang disatukan. Itu yang setiap hari pasti berubah-ubah pikiran kita. Tugasnya manajer, tugasnya koordinator itu selalu mengingatkan dan mengingatkan. Agar apa? Agar benar-benar paham, agar benar-benar paham tujuan yang hendak ingin dicapai dan sekarang posisinya di mana dan kita harus bekerja secara profesional.
Agar apa? Impian-impian tadi itu betul-betul, mimpi tadi betul-betul masuk di dalam kepala masing-masing. Sehingga kalau mimpi itu betul-betul masuk di dalam kepala masing-masing, maka eh, mereka akan bekerja penuh aspirasi. Mereka semuanya mau terlibat dan mau bekerja secara profesional, ya, untuk masing-masing secara grup, teamwork maupun secara personal, berlomba-lomba ingin mewujudkan impian tersebut. Setelah planning atau goal tadi kita terbuat, maka harus ada namanya planning and execution, ya, planning and execution. Jadi setelah dibuat maka harus segera dieksekusi, harus segera diimplementasikan. Kelemahan kita kadang-kadang kita itu pinter sekali membuat planning, pinter sekali membuat perencanaan, menyusun perencanaan, namun kita lemah di dalam menerapkan eksekusi. Maka tentunya jangan itu tidak terjadi di lembaga kita. Karena orang yang efektif, orang yang sukses efektif, orang yang produktif, ya, mereka terhindar dari karakter-karakter yang NATO. NATO singkatan dari no action talk only, hanya pintar ngomong tapi tidak ada action, ya. Ini kebanyakan di luar sana, ya. Sebagian orang menjadi sangat tidak produktif. Karena apa? Karena ini tentunya tidak produktif. Yang ada itu apa? Alasan. Alasan, reason. Ya, banyak alasan saja. Orang yang banyak alasan itu dihindarkan. Orang yang banyak alasan, sering mengeluh, itu dibuang. Itu karakter-karakter yang akan merugikan perusahaan. Diperintahkan di sini seperti itu. Orang yang selalu alasan, orang yang selalu membicarakan kelemahan orang lain termasuk itu bahaya. Dan itu termasuk orang yang tidak efektif, yang menghabiskan banyak waktu, ya, banyak waktu untuk membahas sesuatu yang tidak berguna, waktu untuk meeting sesuatu yang tidak punya, rencananya hanya tidak jelas, namun implementasi. Jadi kalaupun ada rencana implementasi bagus, tapi implementasinya nol. Karena apa? Banyak alasan. Begitu mau dijalankan sudah mengeluh alasan lagi. Berbeda dengan orang yang produktif, bukan saja pandai menyusun, ya, menyusun rencana secara terarah, terpadu, dipadukan dengan tim-tim yang lain, dikombinasikan, dipadukan, disesuaikan. Namun mereka juga melakukan eksekusi atau proses eksekusi atau diimplementasikan dengan penuh koordinasi, konsisten koordinasi, ya, dan komitmen. Ya, ini. Jadi tidak hanya motivasi. Kalau hanya motivasi di awal saja, nanti tidak ada disiplin, nanti akhirnya lama-lama turun. Jadi ada motivasi, konsisten, dan disiplin. Akhirnya akan pasti berhasil. Kenapa berhasil? Karena dia melakukan yang terbaik. Dia tahu, I must do the best. I must do the best. Ya, do the best. Just do it. Dan mereka akan selalu lakukan just do it. Just do it. Ya, langsung melakukan ini, lakukan lagi. Lakukan lagi. Kemudian pentingnya sekali yaitu yang ketiga, yaitu mengelola waktu. Mengelola waktu, mana manajemen waktu yang tepat, mana yang tepat. Put first thing first. Ya, kita harus memanage waktu dengan tepat, menggunakan waktu yang tepat, mana yang skala prioritas, mana yang bukan prioritas. Put first. Seringkali ya kita lakukan mana yang penting kita dulukan, ya, put first thing first. Jadi seringkali kita kehilangan waktu, hal kecil yang tidak penting, interupsi tanpa henti dan seterusnya, karena kita tidak memiliki prioritasnya. Di tengah kesibukan yang luar biasa, seringkali kita kehilangan arah tujuan kita. Makanya ini disampaikan di dalam buku tersebut juga. Seringkali kita itu kehilangan arah tujuan yang justru lebih penting. Makanya disuruh diingatkan. Jangan-jangan kita menghabiskan waktu 80% untuk sesuatu yang tidak penting, atau trial, mencoba uji coba yang tidak penting. Yang 20% untuk sesuatu yang penting. Nah, kalau yang seperti ini, pasti nanti tidak akan berhasil. Maka pentingnya mengelola put your first thing first. Pilihlah mana yang prioritaskan mana yang penting, yang tanggung jawab, yang mendesak, yang tidak mendesak nanti
yang tidak mendesak, yang tidak penting tidak mendesak nanti, yang tidak penting tidak mendesak nanti. Nah, ini seringkali kami sampaikan. Ini teman-teman seringkali ya. Jadi maka di sistem penilaian kinerja kita ada namanya di situ ada skala, ada penilaian, ada angka-angka. Itu penting sekali untuk mengetahui, untuk diketahui. Ini yang penting, ini yang penting. Untuk supaya nilainya besar itu yang penting untuk pencapaian itu. Ya, supaya nanti teman-teman fokusnya pada hal yang penting-penting itu supaya apa KPI-nya, resultnya, hasilnya bagus. And then thing win-win. Okay, ini is good to the informant office. Sering kali kita melihat situasi kita itu hanya mementingkan diri sendiri, win loss, ego entah ego individu atau ego bagian, ego di antara departemen, kita hanya mementingkan diri sendiri, kita tidak mau bekerja sama. Ya, ini tidak boleh. Kepentingan ternyata seringkali tampak ya, jadi saat jadi kita harus saling tolong menolong, bantu membantu, spirit untuk pernah jadi spirit untuk ini tentu saja tidak akan pernah menuju kejayaan, hanya win-win, hanya ayo saya bantu sukses, saya sukses, Anda pun sukses, win-win. Jadi kita selalu bekerja sama, together, work together, bekerja sama, teamwork. Kita selalu bermitra dengan siapapun, pastikan mitra kita, teman kita itu win. Pastikan mitra kita, teman kita juga win. Mitra kita win, kita juga win. Mitra kita sukses, kita sukses. Ya, gitu ya. Jangan sampai mitra kita gagal, dan kita tentu juga termasuk gagal. Ya, kita memastikan mitra kita, teman kita, siswa kita berhasil. Maka keberhasilan mereka juga termasuk keberhasilan kita. Hanya dengan semangat win-win, maka kita menuju ke level yang produktif yang lebih tinggi. Karena apa? Karena mereka berhasil, mereka akan berbicara, berkata, menceritakan tentang mereka akan senang, mereka akan berterima kasih, dan mereka akan menyampaikan kepada yang lain, dan mereka dengan senang hati untuk terus join sama kita. Inilah yang selalu kita tumbuhkan, kita selalu memberikan inspirasi, berdoa, apa yang kita bisa berikan agar mitra-mitra kita win-win ya. Oke. Makanya dengan semangat win-win, mengutamakan kepentingan tim secara produktif ya, yaitu bukan mengedepankan ego, bukan mementingkan diri sendiri dalam kelompok kecil, tidak mau tahu kalau ada temennya. Kita harus saling bahu-membahu, saling membantu bagaimana tim kita bisa mencapai kesuksesannya. Ya, antar divisi, bagaimana divisi lain bisa berhasil. Divisi humas, divisi akademik, divisi training, divisi bursa kerja, divisi maintenance. Bagaimana teman-teman yang lain berhasil? Kita saling support. Karena keberhasilan mereka juga keberhasilan Anda. Kegagalan divisi yang lain itu juga akan kegagalan satu perusahaan. Kegagalan satu perusahaan. Maka itu caranya bagaimana? Harus ada empati. Ada empati terhadap orang lain. Kemudian ada apresiasi ya terhadap opini. Terus kemudian apresiasi, dan nanti memberikan ya kita oke, hebat, luar biasa, dan seterusnya ya. Punya apresiasi, diberikan apresiasi ya. Kemudian jadi tidak hanya justice, tidak hanya menyalahkan, dan seterusnya. Kemudian selalu mencari solusi win-win yang menguntungkan. Dan number 5, seek first to understand, then to be understood. Habit yang ini ya teman-teman sekalian, karakternya senantiasa yang mau menjadi pribadi yang mau mendengarkan beragam perspektif, ya, mau mendengarkan, membangun empati, ya, bersama-sama, berjibaku bersama-sama, tim work together tadi ya, work together, merumuskan saling pengertian dan konstruktif. Ya, ini untuk belajar mendengarkan, memahami orang lain, baru jadi kita belajar. Kadang-kadang kita itu ego yang muncul, kita itu pengennya diperdengarkan dulu, kita tidak peduli apakah mereka mendengarkan kita tidak. Harusnya mulai sekarang kita balik, kita belajar memahami orang lain, memahami siswa kita, memahami customer kita, memahami tim kita, memahami anak buah kita, memahami atasan kita. Sama juga nanti yang lain juga saling memahami. Kalau kita belajar memahami, maka yang lain nanti akan juga Anda pun akan terfahamkan. Jangan pokoknya gini, saya tidak mau tahu, saya tidak peduli, itu namanya itu. Makanya paham, maka penjelasannya pahami orang lain dan mereka pun memahami Anda.
dalam pemahaman. Jadi itu komunikasi yang efektif, pribadi yang efektif, berusaha memahami orang lain dulu dengan cara menjadi pendengar yang baik, memposisikan kita sebagai dia, atau mampu berempati kepada orang lain. Empati itu memposisikan diri kita sebagai dia. Kadang-kadang kita juga duduk di kelas, melihat bagaimana kita sebagai siswa, itu ya. Bagaimana kita itu juga belajar berempat, menjadikan kita sebagai siswa. Dan kita tidak antipati mendengarkan masukan, umpan balik, suggestion, saran-saran dari mereka. And then sinergi, number 6 yaitu sinergi. Sinergi, the mean is have spirit, memiliki spirit teamwork yang kuat dalam kita harus memiliki super tim. Tim kita harus yang kuat, tim kita harus yang solid, yang super tim, bukan Superman atau Superwoman. Nah, bukan satu orang aja yang kuat, bukan laki-laki Superman atau Superwoman. Nah, kita makanya harus memiliki tim yang kuat dalam organisasi, ya. Ada selalu, jadi organisasi yang besar, perusahaan-perusahaan yang besar, mereka menjadi besar karena apa? Memiliki organisasi yang kuat. Maka caranya bagaimana ya? Dilakukan evaluasi, pelatihan. Mana tim-tim kita lihat. Mana dari tim kita yang lemah, mana yang kurang, apa yang kurang. Diberikan pelatihan, diberikan pemahaman tentang product knowledge-nya, tentang bagaimana product knowledge-nya, bagaimana komunikasinya, bagaimana macam-macam hal produk, hal-hal yang dasar atau pemahaman yang harus dimiliki, keterampilan yang dimiliki, dan sampai mereka itu paham, ya. Kalau sudah seperti itu kan akhirnya kita memiliki kompetensi yang sama, ya. Dan semangatnya win-win, kita semangatnya saling sukses, ada sukses, saya mensukseskan Anda juga sukses, dan kita selalu bersinergi, senantiasa mendengarkan. Dan teman-teman, caranya bagaimana? Jangan diam, jangan pasif. Kita sudah banyak kadang-kadang yang minta masukan, minta saran, tapi diam, tidak memberikan masukan saran. Ya ini, maka give you inspiration. Jadi tolong berikan inspirasi. Untuk apa? Untuk membangun, untuk empati, untuk bersama-sama, merumuskan bersama-sama tadi. Yaitu untuk agar sinergi, agar kita itu bau-bau, agar terjadi teamwork kita yang menjadi tim yang indah, yang kuat, yang kita bangun bersama-sama, menjadi spirit kita bersama, agar menjadi organisasi yang produktif, efektif, dengan kontribusi, agar kontribusi kita sesuai, ya. Jadi kontribusi yang kita keluarkan ini tepat sasaran, ya, tepat sasaran, tercapai tujuan bersama, ya. Jadi dengan bersama-sama tentunya nanti tidak ada lagi yang tidak mampu, karena yang tidak mampu digandeng, tidak mampu menjadi mampu, tidak bisa menjadi bisa, tidak punya menjadi punya. Kenapa? Karena bergandengan tangan, karena sinergi, ya. Dan berikutnya yaitu sharpen the soul, artinya asah terus keterampilan kita. Keterampilan teman-teman, terus ayo cari informasi apa lagi kira-kira era-era seperti ini. Eranya sudah era 5.0, 5.0 ini, keterampilan IA, keterampilan yang terbaru. Ayo, kemampuan apa lagi, editing yang terbaru, komputer yang terbaru, kita harus asah terus menerus. Kita lihat, mendengar, usulkan, berikan masukan ke divisi pengembangan sumber daya manusia atau kepemimpinan, nanti akan kita adakan satu training pelatihan bersama. Terus asah ketajaman, keterampilan, agar kita semakin kompeten, dan dipastikan setiap dari tim kita yaitu memiliki kompetensi yang sama, dan yakinlah bahwa kita belajar mendengarkan tadi, setiap orang adalah guru, dan setiap tempat adalah sekolahan, dan setiap hari kita terus berproses belajar, dan teruslah untuk mengasah kemampuan kita secara pensil dari mengembangkan kompetensi, temukan keterampilan terus begitu teman-teman sekalian, ya. Kalau sudah demikian, insya Allah nanti kita menjadi pribadi yang efektif waktu kita. Kalau sudah efektif artinya apa? Produktif, ya kan? Sukses.
kita menjadi pribadi yang sukses, yang insya Allah dimanapun kita akan selalu dalam kondisi apapun, dalam persaingan yang bagaimanapun, kita karena kita terus mau belajar, mau mendengarkan, dan kita juga bergandengan tangan, teamwork yang kuat, maka kita akan menjadi seorang pemenang-pemenang dalam kesuksesan kita masing-masing. Ya, saya rasa demikian. Mari kita perhatikan diri kita, perhatikan pribadi kita, apa yang kita baca, itu loh, apa yang kita lihat dalam YouTube, itu akan mempengaruhi kehidupan kita masing-masing ke depannya. Itu salah satunya. Saya rasa demikian. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hajat kita, hajat orang tua kita, saudara kita, wabil khusus Rasulullah dan putrinya dan para sahabatnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Benar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت سباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وفروع كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء وجعلناهن أبكارا
غروبا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين فكانوا يصرون على الحنث العظيم فكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحدثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون فلو نشاء لجعلناه هطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون فرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين سبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون فتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين روح وريحان وجنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصفية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم